Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama. Program live interaktif Konsultasi Islam. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda bersama. Dan kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga nantinya kami akan buka live interaktif untuk Anda semuanya bisa bertanya secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini sudah ada di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kita sapa bersama-sama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz malam? Alhamdulillah khair. Sepertinya di kampus sedang sibuk ujian semester akhir. Nah, Masya Allah. Insya Allah tetap diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Dan para mahasiswa juga. Amin. Kesehatan sehingga bisa murajaah pelajaran-pelajarannya. Amin. Jazakallah khairan. Nah, pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, baik insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda bersama dan mengawali live interaktif kita malam hari ini. Marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan pada mustajabnya 3 doa ini. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah da'watul walid, doanya orang tua. Doanya orang tua ada beberapa penafsir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa orang tua di sini adalah doa orang tua ketika dizalimi oleh anaknya, sehingga dia berdoa dengan doa keburukan. Ketika anaknya durhaka, kemudian orang tuanya berdoa keburukan untuk anak ini, maka doa tersebut menjadi doa yang sangat mustajab. Dan betapa banyak bukti dari hadis ini pada kejadian-kejadian yang telah lalu. Sebagian penafsiran yang lain mengatakan bahwa doa orang tua ini umum. Tidak hanya doa buruk, tapi doa kebaikan juga masuk dalam hadis ini. Sehingga doa orang tua, baik doa kebaikan maupun doa keburukan, semuanya mustajab. Dan penafsiran yang kedua ini, wallahu ta'ala alam, penafsiran yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena hadisnya umum, redaksinya umum. Da'watul walid. Dakwah
ini isim nakirah, al-walid isim ma'rifah. Ketika nakirah diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka menunjukkan makna umum. Sehingga semua doa orang tua itu menjadi doa yang mustajab untuk anaknya. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bagi yang sudah menjadi orang tua, punya anak, bersemangatlah untuk mendoakan anaknya. Termasuk di antara sebab yang paling kuat yang mempengaruhi kesuksesan anak, baik kesuksesan yang berhubungan dengan perkara dunia maupun kesuksesan yang berhubungan dengan perkara akhirat, adalah doa orang tua. Dan doa orang tua ini melazimkan adanya restu dari orang tua untuk anaknya. Makanya ya, jangan sampai kita menyepelekan masalah doa. Kita ingin anak kita seperti apa, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk anak kita. Kita ingin anak kita menjadi ulama misalnya, maka berdoa terus agar anak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam belajarnya dan dalam mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Kita ingin anak kita diberikan kelapangan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah dengan doa yang sesuai dengan harapan kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, doa yang kedua adalah da'watul musafir. Doanya seorang musafir. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang yang melakukan perjalanan jauh. Seringkali orang yang melakukan perjalanan jauh tidak mengindahkan masalah doa. Padahal itu merupakan momen-momen doa mustajab. Tentunya yang dimaksud dengan perjalanan jauh di sini adalah perjalanan jauh yang minimal hukumnya mubah, bukan perjalanan jauh yang diharamkan. Ketika seseorang melakukan perjalanan jauh untuk sesuatu yang diharamkan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan ini karena dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia dikasih keutamaan? Berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan jauh bukan untuk kemaksiatan, maka dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang mustajab. Apalagi apabila safarnya untuk ibadah, seperti misalnya untuk umrah, seperti misalnya untuk haji, seperti misalnya untuk talabul ilm, seperti misalnya untuk silaturrahim, seperti misalnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Safar-safar yang untuk ketaatan seperti ini jelas menjadikan seseorang doanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah berdoa ketika safar. Banyaklah berdoa ketika safar, dan doa-doa itu akan menjadi doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Ya, doanya orang yang terzalimi. Ini doanya mustajab. Dan ini menjadikan kita seharusnya takut berbuat kezaliman kepada orang lain. Ya, takutlah berbuat kezaliman kepada orang lain karena doa orang yang dizalimi
itu mustajab walaupun dia melakukan banyak kemaksiatan. Bahkan walaupun dia di luar Islam. Ketika dia menjadi orang yang statusnya terzalimi, doanya bisa menjadi doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum." Takutlah kepada doanya orang yang terzalimi. Ini juga lafalnya umum, redaksinya umum. Da'wah itu nakirah, al-mazlum ma'rifah. Nakirah yang diidhafahkan, disandarkan kepada isim ma'rifah menunjukkan makna umum. Jadi semua doa orang yang terzalimi itu mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita maknai ini da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, maka masuk di sini juga ketika seseorang menzalimi orang tuanya. Ketika seseorang durhaka kepada orang tuanya, maka doa orang tua menjadi mustajab karena masuk dalam hadis ini da'watul mazlum. Ya, dan ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan da'watul walid di jenis doa yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu umum, baik doa yang baik maupun doa yang buruk dari orang tua. Ya. Kalau di sana hanya dikhususkan untuk doa keburukan, maka maknanya menjadi kurang luas. Karena sebenarnya doa orang tua kalau dikhususkan untuk doa keburukan saja itu sebenarnya masuk ke da'watul mazlum. Ya. Doa keburukan dari orang tua itu biasanya karena apa? Karena didurhakai. Dan didurhakai itu dizalimi. Kalau kita khususkan untuk doanya doa keburukan dari orang tua saja, ya, maka maknanya menjadi sempit. Berbeda kalau kita maknai da'watul walid itu doanya orang tua secara umum, baik doa yang baik maupun doa yang buruk. Maka hadis ini maknanya menjadi lebih luas dan itu lebih pantas, ya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, 3 doa ini harus kita perhatikan, ya, agar kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang besar, ya, dalam kegiatan-kegiatan kita atau keadaan kita. Demikian, Allah Ta'ala alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kita akan sapa para penyimak dan juga pendengar yang mendengarkan acara live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Seragen.
Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami undang seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kali ini sudah ada pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari saudara Denny Tardi Mawardi di Jawa Barat, Ustadz. Pertanyaannya, apabila sebuah masjid tidak menghadap ke arah kiblat sesuai kompas, hanya menghadap ke arah barat, apakah arah sholat kita harus miring sesuai arah kompas atau arah kiblat yang benar, atau cukup menghadap sesuai arah masjid, Ustaz? Apakah arah kiblat yang sesuai kompas cukup diwakili imam saja, sedangkan makmum tetap searah dengan masjid? Nah, Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya ya kita diperintahkan untuk menghadap ke kiblat, ya, ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Ya. Arah antara arah timur dan arah barat itu adalah arah kiblat. Ya, arah antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Taib. Apakah seseorang harus menghadap ke zat kiblat? Harus tepat? Maka jawabannya kita harus bedakan antara orang yang melihat kiblat dengan orang yang tidak melihat kiblat. Untuk orang yang melihat zat kiblat, maka dia harus mengarah ke kiblat secara langsung, tidak boleh dia menghadap ke arah lain. Untuk orang yang tidak bisa menghadap kiblat, maka dia diwajibkan untuk mengarah ke arah Masjidil Haram. Ya. Dia diwajibkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Baik, ini bagi orang yang melihat Masjidil Haram. Bagaimana kalau orang tersebut tidak melihat Masjidil Haram? Maka dia diwajibkan untuk mengarah ke kota Makkah. Ya, dia diwajibkan untuk mengarah ke arah kota Makkah yang di sana ada Masjidil Haram. Misalnya penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang penting mereka mengarah ke arah kota Makkah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Arah yang berada di antara timur dan barat itu kiblat. Karena orang Madinah itu mengarahnya ke selatan. Ya, kiblatnya ke selatan. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah atau bahkan jauh dari kota Makkah, maka cukup ya mengarah ke arah kota Makkah. Sehingga tidak harus mengarah ke zat kiblatnya. Bagaimana kalau misalnya
arah masjid tidak sesuai dengan arah kiblat sesuai dengan kompas. Ada perbedaan. Maka kita lihat perbedaan ini. Apakah perbedaannya parah ataukah tidak parah? Cara melihat parah atau tidaknya bisa kita lihat apakah sudah melebihi sepertiga atau masih kurang dari sepertiga. Iya, kalau misalnya sudah melebihi sepertiga, maka ini sudah sangat parah. Ya, misalnya kita ke arah barat ya. Ke arah barat ini kalau sudah melebihi sepertiga dari arah barat yang lurus ya. Jadi kita ke arah barat, kemudian di arah kanan kita adalah arah utara, kita bagi 3. Kalau misalnya miringnya kita dari arah barat itu sudah melebihi sepertiga, maka ini bisa dianggap sebagai kemiringan yang sudah lumayan parah. Maka kita ikuti kompasnya. Kita ikuti kompas yang mengarah ke kiblat. Kita harus miring. Tapi kalau misalnya kemiringan itu tidak parah, kurang dari sepertiga, maka kita bisa abaikan. Ya, kita bisa abaikan. Yang penting kita mengarah ke arah kiblat. Kalau di Indonesia berarti mengarah ke arah barat, ya. Dan tidak perlu membedakan antara imam dengan makmumnya. Tidak perlu membedakan antara imam dengan makmumnya. Kalau misalnya makmumnya lurus ya sesuai dengan arah masjid, ya sudah, imamnya demikian. Tidak perlu dibedakan. Kalau misalnya imamnya inginnya ya miring, ya makmumnya berarti miring semuanya. Makmumnya berarti miring semuanya. Tidak bisa mewakili. Ya, miringnya imam tidak bisa mewakili miringnya makmum. Ya, kalau dianggap sudah parah akhirnya imamnya menghadapnya miring, ya tidak sesuai dengan arah masjid, ya sudah. Berarti makmumnya miring semuanya, ya. Dan tadi harus kita lihat ya kemiringannya apakah melebihi sepertiga ataukah tidak. Kenapa patokan sepertiga? Karena Rasulullah SAW mengatakan ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Walaupun ini dalam masalah wasiat ya, tapi akhirnya para ulama menganggap sepertiga itu banyak dalam semua masalah. Begitu pula dalam masalah kiblat ini kita bisa menggunakan patokan ini. Kalau miringnya lebih dari sepertiga bisa dianggap banyak. Kalau miringnya kurang dari sepertiga maka masih bisa ditoleransi, tidak perlu kita memiringkan shaf kita, tapi kita boleh mengikuti arah masjid. Demikian wallahu taala alam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Baik, kali ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Ada dari saudara Farid Imamuddin di Jawa Tengah Ustaz. Bismillah, Afan mau tanya Ustaz, ini mendesak bagi saya. Apa hukum sholat di belakang imam yang tidak bisa baca huruf Arab dan beliau membaca ayat hanya dengan huruf Latin yang mayoritas panjang pendek hurufnya kurang jelas, dan terkadang setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bukan surat lain dari Al-Quran. Mohon penjelasannya agar ana tidak waswas dengan sah atau tidaknya sholat ana tersebut. Baik, ya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Apabila ada seseorang yang bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus, maka dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya salah dan salahnya bisa mengubah makna. Ya.
apabila salahnya tidak mengubah makna, maka masih boleh bagi orang yang bacaan Al-Fatihahnya bagus untuk sholat di belakangnya. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya itu salah sampai mengubah makna, maka orang yang bacaannya lebih bagus dari dia tidak boleh sholat di belakang dia. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat demikian dalam kitabnya Al-Um. Ya, banyak ulama yang lainnya juga berpendapat demikian. Dan orang yang seperti ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah sangat tidak pantas untuk menjadi imam. Membaca tulisan Arab tidak bisa. Membaca Al-Fatihah dengan tulisan Latin, ya jelas akan banyak salahnya. Bagaimana dia bisa membaca ain di tulisan Latin, tidak ada huruf yang bisa mewakili ain dengan sempurna. Ya jadinya huruf A yang dikasih koma di atas. Kalau dia tidak belajar, bagaimana dia akan bisa membedakan antara A dengan A? Padahal alamin itu maknanya berbeda dengan alamin. Bagaimana dia bisa membedakan antara ha dengan ha? Dan dalam bahasa Arab, ya kata ar-rahim itu berbeda dengan ar-rahim. Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahman. Ya, dalam bahasa Arab berbeda. Maknanya menjadi berbeda. Apalagi nanti huruf-huruf yang lain. Ya. Huruf-huruf yang lain bisa sangat berbeda. Makanya ya, imam yang seperti ini sangat tidak pantas bagi orang yang bacaan Al-Fatihahnya bagus untuk sholat di belakangnya. Ya, apalagi imam ini melakukan perbuatan bid'ah ya. Membaca Asmaul Husna setelah membaca Al-Fatihah. Ini mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ini masalah sholat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan demikian? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semuanya sebagai umatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Asmaul Husna setelah membaca Al-Fatihah? Terus dari mana penentuan Asmaul Husna itu? Yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Asmaul Husna yang dikumpulkan, hadisnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan sanadnya tidak kuat. Ya, apakah dia akan membaca hadis tersebut padahal sanadnya lemah dan dibacanya di dalam sholat? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkannya. Apabila sholatnya seperti itu ya jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholat di belakangnya, cari masjid lain yang imamnya lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan bagi kita semua insya Allah. Baik. Kali ini sudah masuk alhamdulillah salah satu penelpon kita malam hari ini, yaitu dari Pak Kadan. Ya, kita sapa bersama-sama. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak silakan pertanyaannya. Ya, syukur Ustaz, barakallahu fikum. Fikum. Yang bertanya ini melanjutkan tentang bantahan kepada orang yang menyatakan bermadhab itu harus satu dari A sampai Z, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, mohon tolong disebutkan apakah ada amalan yang bukan pendapat yang Syafi'i di Indonesia yang suka diamalkan oleh orang Indonesia yang bermayoritas bermadhab Syafi'i, Ustaz. Siapa saja ulama, apa saja amalannya, Ustaz? Baik, cukup. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Masya Allah ya, pertanyaan Pak Kadan sangat bagus ya. Apakah ada amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i yang sebenarnya bukan pendapatnya Imam Syafi'i? Ya, jawabannya banyak. Ya, jawabannya banyak. Saya hanya bisa menjelaskan sebagiannya. Ya, saya sebutkan misalnya yang pertama tentang masalah batasan waktu sholat Isya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab mengatakan bahwa akhir waktu sholat Isya itu sepertiga malam pertama. Dengan berakhirnya sepertiga malam pertama, maka waktu sholat Isya sudah habis. Sedangkan yang ada dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad, ya, madhab ulama Syafi'iyah. Madhab Syafi'i itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i saja ya, tapi kumpulan dari perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, kadang-kadang ada pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadi pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Di antaranya ini. Jadi pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i, dan ini tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa salat Isya itu berakhir dengan masuknya waktu subuh. Dan ini tidak sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Iya. Pendapat Imam Syafi'i, waktu Isya itu berakhir dengan berakhirnya sepertiga malam pertama. Taib. Contoh yang kedua, misalnya masalah memanjangkan jenggot. Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, dan ini juga ada di kitab jelas-jelas menegaskan bahwa memotong jenggot itu diharamkan. Memotong jenggot itu diharamkan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kita lihat ya, banyak dari orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i tidak ada jenggotnya. Tidak ada jenggotnya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa memotong jenggot itu tidak dibolehkan, diharamkan. Baik. Termasuk di antara pendapat Imam Syafi'i yang tidak dijalankan oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i adalah haramnya alat musik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab itu mengatakan bahwa alat-alat musik itu kalaupun dirusak, maka orang yang merusaknya tidak menanggung kerusakan itu. Tidak harus menanggung kerusakan itu. Dan alat-alat musik itu dipandang sebagai alat-alat yang diharamkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pendapatnya demikian. Tapi kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i ternyata ya menyelisih pendapat ini. Banyak dari mereka yang mendengarkan musik ya, bahkan bermain musik, mengaku bermadzhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i itu mengharamkan alat-alat musik. Kemudian termasuk di antara praktek dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah mengirimkan pahala bacaan kepada mayit. Mengirimkan pahala bacaan. Bacaan ini bisa berupa ayat-ayat Al-Quran, bisa berupa zikir-zikir.
mengirimkan pahala bacaan ini kepada mayit. Ini Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Syafi'i dalam kitab dan dalam tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, mengatakan bahwa bacaan-bacaan tersebut tidak sampai. Tapi masyarakat kita menyelisihi pendapat beliau ini. Masyarakat kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i. Memang ya mereka mengikuti ulama lain. Ya seperti misalnya Imam Ahmad ya mengatakan sampai. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Itu pendapat yang masyhur dari beliau. Ternyata diselisihi oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Dan masih banyak ya pendapat beliau yang lain yang diselisihi oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Ya misalnya seperti tasawuf. Pemahaman tasawuf diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi banyak dari pengikutnya yang mengaku bermadzhab Syafi'i yang menjalankan pemahaman tasawuf dalam kehidupan mereka. Ya kalau saya sebutkan yang lain ya akan memakan waktu yang banyak ya, dan ana juga tidak persiapan untuk menyebutkan masalah-masalah itu, tapi yang jelas banyak ya, kalau dikumpulkan sangat banyak. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya tadi, Pak Kadan di Cianjur. Dan kali ini Alhamdulillah pemirsa kembali telah terhubung bersama kita bersama. Kali ini ada Ummu Yodi di Riau. Kita sapa, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Ya baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, jika pernah terjadi marah yang sampai keluar doa-doa buruk, tapi seketika itu sadar, bagaimana cara kita untuk memohon ampun dan memohon agar hal tersebut tidak terjadi? Apakah ada amalan tertentu? Terus yang kedua Ustaz, menanyakan hukumnya beternak bekicot. Udah Ustaz, itu aja. Tujuannya apa ya beternak bekicot? Dijual berarti Ustaz kalau beternak. Dijual untuk dikonsumsi oleh manusia atau dikonsumsi untuk hewan? Oh, pertanyaannya cuma gitu Ustaz. Taib. Ya, syukran Ustaz. Dari Ya. Heron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang pertama, apabila ketika seseorang marah, ya, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik yang dianggap sebagai doa, ya, apakah kata-kata ini bisa berakibat buruk? Kalau iya, bagaimana usaha kita agar hal tersebut bisa dihapuskan? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ya, kemarahan kadang-kadang sulit untuk dihindari. Apalagi keadaan manusia yang banyak lalainya. Kadang-kadang karena situasi akhirnya orang terbawa emosi. Karena terbawa emosi akhirnya kata-katanya sulit untuk dikontrol oleh dirinya sendiri. Sehingga keluar kata-kata yang sebenarnya dia tidak ingin mengeluarkannya. Ini wajar. Ya, sebagai manusia yang seperti itu, ya biasa terjadi. Maka solusinya adalah segera beristighfar. Segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoalah dengan doa yang berkebalikan dengan yang disebutkan tadi.
Ya, berdoalah dengan doa yang berkebalikan dengan yang keluar tadi, yang tidak dia inginkan. Dan ulang-ulangi terus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar doa yang dia inginkan. Dan ketika diulang-ulang lebih banyak, mudah-mudahan itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Amalan-amalan khusus, ana tidak tahu dalil yang menjelaskan tentang itu, tapi dengan melakukan yang saya sampaikan tadi, istighfar dan mengulang-ulang doa yang berkebalikan dengan doa yang tidak diinginkan itu, insya Allah ya keadaan bisa menjadi baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang hukum memelihara bekecot. Wallahu ta'ala alam. Memelihara bekecot ini masalah duniawi. Ini bukan masalah ibadah. Ini masalah yang non ibadah. Masalah yang non ibadah pada asalnya dibolehkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka masalah-masalah yang seperti ini bisa dipengaruhi oleh tujuan dia melakukan hal tersebut. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang mencakup banyak sekali masalah, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana menuju sesuatu itu hukumnya seperti tujuannya. Sarana atau jembatan atau jalan menuju sesuatu, hukumnya itu seperti tujuannya. Kalau tujuannya halal, ya jelas, tidak ada masalah. Kalau tujuannya haram, jelas ya tidak dibolehkan. Tujuannya haram, maka wasilahnya menjadi haram. Tujuannya halal, wasilahnya menjadi halal. Makanya saya tanya tadi, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya misalnya untuk ngasih makan hewan, bekecot dijual untuk makanan hewan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk dikonsumsi manusia, maka mayoritas ulama mengharamkannya. Karena ini sesuatu yang menjijikkan. Secara fitrah manusia, ya, yang masih lurus, yang masih netral, ini menjijikkan. Ya, coba orang yang belum terbiasa memakan bekecot, suruh makan. Megang saja, ya menjijikkan. Ya, dia jijik. Apalagi suruh makan. Ya mungkin orang yang terbiasa makan bekecot, mungkin rasa jijiknya hilang. Tapi rasa jijik hilang karena dia sudah terbiasa, bukan karena dari fitrahnya. Kalau dari fitrahnya seseorang, ya jijik melihat bekecot itu. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Kalau tidak salah, ya sebagian ulama Malikiyah membolehkan. Tapi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, alangkah baiknya kalau kita hati-hati dalam masalah makanan ini. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan makanan-makanan yang dianggap jijik oleh manusia yang fitrahnya masih lurus. Dan makanan ini sangat berpengaruh ke dalam terhadap kejiwaan kita. Maka sebaiknya hal-hal yang menurut sebagian ulama diharamkan seperti ini, sebaiknya kita hindari. Ya, sehingga jawabannya, kalau memang tujuannya untuk dikonsumsi oleh manusia, ya jelas ini tidak dibolehkan. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi hewan atau untuk sesuatu yang lainnya yang halal, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz,
Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Masya Allah, semoga jawaban ini dapat memberikan pemahaman dan juga kejelasan bagi penanya dan bagi kita semua insya Allah. Baik Ustaz, saat ini kami akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini dari saudari Wiwin Dwi Wahyuningsih di Jawa Timur. Bismillah Ustaz, menceritakan aib itu kan dilarang dalam Islam. Namun bagaimana sikap seseorang yang akan menikahkan anak perempuan yang ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali nikahnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah anak hasil perzinaan. Apakah dinasabkan kepada ayah biologis? Bolehkah dinasabkan kepada ayah biologis? Ataukah tidak dibolehkan? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologis. Namun ada sebagian ulama dan mereka jumlahnya juga lumayan ya, dan ini pendapat ini dari sudah ada sejak zaman salaf yang mengatakan bahwa ayah biologis bisa menasabkan anaknya kepada dirinya dengan syarat ketika perzinaan terjadi, perempuan tersebut tidak di bawah suami lain, ya, tidak terikat hubungan pernikahan dengan seorang lelaki, ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bapak biologisnya mengakuinya sebagai anaknya, ya, bapak biologisnya mengakuinya sebagai anaknya. Dua syarat ini terpenuhi, maka menurut sebagian ulama ini dibolehkan menasabkan anak tersebut kepada dirinya, ya, kepada ayah biologis tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini juga dikuatkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala, ya. Dan ana secara pribadi lebih condong ke pendapat ini, ya. Ada banyak dalil yang disebutkan dalam pendapat ini, ya. Sehingga kalau misalnya kita memilih pendapat ini, maka tidak perlu kita menyampaikan hal ini kepada calon suami. Tidak perlu menyampaikan hal ini kepada calon suami. Berbeda kalau pendapat kita atau pendapat yang kita pilih adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh menasabkan anak hasil zina kepada ayah biologisnya. Maka konsekuensinya masalah ini harus disampaikan. Harus disampaikan kepada calon suami. Kemudian yang menikahkan bukan ayah biologisnya. Yang menjadi wali adalah wali hakim, ya. Tapi kalau kita memilih pendapat sebagian ulama tadi yang saya sampaikan yang membolehkan, maka tidak perlu kita menyampaikan hal itu kepada calon mempelai laki-laki. Dan ayahnya boleh menikahkan langsung, ya, menjadi wali anak tersebut. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukuran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Wa jazakumullah khairan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kembali telah terhubung bersama kita bersama. Ada Abu Umar di Bengkulu. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu Umar, silakan pertanyaannya. Ini Ustadz mau tanya Ustadz, untuk masalah sholat Ustadz, sholat sunnah ba'da sholat Jumat, ba'diyah Jumat, kan Rasulullah itu biasa mengerjakan sholat Jumat itu kan 4 rakaat Ustadz. Apakah ini masuk dalam sholat rawatib atau ini sholat mutlak aja Ustadz? Itu aja pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Salat ba'diyah Jum'ah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukannya di masjid, ya beliau salatnya 4 rakaat. Tapi ketika beliau melakukannya di rumah, ya beliau melakukannya 2 rakaat. Dan ini ya masuk dalam kategori salat sunnah rawatib, karena ya salat Jum'ah itu sebagai ganti salat duhur. Ya, salat Jum'ah itu sebagai ganti salat duhur. Perbedaannya, kalau salat Jum'ah itu tidak ada salat qabliyahnya. Sedangkan salat duhur ada salat qabliyahnya. Bahkan qabliyahnya 4 rakaat. Ya. Ini dibedakan karena ada dalil yang membedakannya. Adapun selain yang tidak ada dalil yang membedakannya, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Seperti misalnya wiridnya. Wirid yang dibaca setelah salat Jum'ah dengan wirid yang dibaca setelah salat duhur, ya sama. Ya, salat ba'diyahnya juga ya sebenarnya sama. Ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Sebagaimana sholat duhur, ba'diyahnya juga boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Namun yang sholat rawatib itu 2 rakaat. Ya, kalau ba'diyah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan kebermanfaatan bagi kita semua, insyaAllah. Baik Ustaz, kembali kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari Saudi Yunita di Sumatera Utara. Saya ingin mengangkat anak dari adik kandung laki-laki saya. Anak yang ingin saya angkat adalah perempuan. Apakah apabila anak tersebut kelak sudah dewasa bisa menjadi mahram bagi suami saya, Ustaz? Nah, mohon penjelasannya. Anaknya perempuan. Nah, anak yang diangkat adalah anak perempuan. Kelak setelah dewasa apa bisa menjadi mahram bagi suaminya? Ya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau hanya sebagai anak angkat saja, maka setelah dewasa dia tidak bisa menjadi mahram bagi suami ibu ini. Karena anaknya perempuan, ya, dan itu bukan keponakan dia, ya, itu bukan keponakan dia, dan dia perempuan, sedangkan suaminya, ya, laki-laki, tidak ada hubungannya sehingga dia bukan mahramnya. Kecuali, ya, kalau misalnya anak ini disusui oleh istrinya itu, oleh ibu yang mengambilnya sebagai anak. Kalau bisa keluar susunya, keluar ASI-nya, kemudian ya disusukan ke anak tersebut, maka anak ini menjadi anak persusuan. Dan ibunya menjadi ibu susu dan suami ibu ini menjadi bapak persusuan. Sehingga ya ini bisa menjadi mahram. Ya, bapaknya, bapak persusuan menjadi mahram untuk anak tersebut. Kalau tidak demikian, maka ia tidak bisa menjadi mahramnya. Atau bisa juga misalnya diberikan solusi, dijadikan keponakan persusuan. Bagaimana caranya? Saudarinya bapak ini, kalau misalnya ada yang bisa menyusui, ya menyusui saja. Disusui oleh saudarinya bapak ini. Sehingga nantinya dia menjadi keponakan dari jalan persusuan. Baik kakaknya ataupun adiknya. Kalau jadi keponakan dari jalan persusuan,
akhirnya bisa menjadi mahram. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, saya ingin memberikan pengingat ya kepada orang-orang yang ingin mengambil anak. Di dalam Islam, tabanni itu akhirnya diharamkan. Dulu mengambil anak dengan menasabkan anak itu kepada orang yang mengambilnya dibolehkan di awal Islam. Tapi setelah itu diharamkan. Maka kita harus kita harus mengambil konsekuensi ini. Bahwa ketika kita ngambil anak, nantinya kita harus sampaikan kepada anak tersebut bahwa kita bukan orang tuanya. Bahwa kita hanya orang tua asuh. Dan kita tidak boleh menasabkan anak itu kepada kita. Dalam surat-surat ya, akte kelahiran jangan disebut sebagai anak kita. Sebut sebagai anak orang tuanya yang asli ya. Dan ini ya banyak sekali dilanggar oleh orang-orang yang mengangkat anak, padahal ini dosa besar ya. Taib jamaah rahimakumullah, itu yang ingin ana sampaikan sebagai pengingat saja. Ya mudah-mudahan niat baik untuk merawat orang anak tidak dikotori dengan perbuatan dosa besar. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan maslahat ya. Kita mendapatkan pahala dari merawat anak tersebut dan kita terhindar dari dosa besar yang sudah dijelaskan oleh para ulama itu. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu yang telah diberikan dan ilmu yang juga telah di-share kepada kita semua, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung pada live interaktif kita malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kami kembali mengundang Anda semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam dakwah syiar Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, jangan lupa terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.